Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Untuk itu, yang pertama yang kita pelajari adalah cara membuat sumbu-sumbu koordinat kartesius. Pertama, kita buat garis seperti ini. Yang tengah kita beri angka 0. Ini 0, ini titiknya di sini. Ini adalah 0. Kemudian yang garis horizontal ini namanya sumbu X. Sedangkan garis yang vertikal kita beri nama sumbu Y. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan titik-titik pada sumbu X maupun sumbu Y. Kalau kita mau menentukan titik-titik pada sumbu X maupun sumbu Y, yang harus diperhatikan adalah ukurannya. Ukurannya harus sama. Kalau misalkan jarak titik 0 ke angka 1 itu adalah 1 cm, maka semuanya harus 1 cm. Ya. Misalkan ini kalau dipapak ini 5 cm, maka di sini juga harus 5 cm. Harus 5 cm semuanya, harus sama. Ya. Ini jaraknya 5 cm. Ini juga harus 5 cm. Tidak boleh tidak sama, ya. Harus sama. Ini 5 cm. 5 cm. 5 cm. 5 cm. Nah. Kemudian yang bawah ini juga sama, harus sama-sama 5 cm. Ini juga sama. Lima senti, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Ya. Setelah itu kita beri angka. Yang di sebelah kanan angka 0 ini adalah angka positif. Kemudian yang ke atas ini juga positif. 1, 2, 3, 4. Yang ke bawah ini yang sumbu X yang ke bawah, di bawahnya angka 0 ini negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Yang sebelah kiri angka 0 juga negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan kuadrannya, daerahnya. Ya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan yang sini kuadran 4. Ya. Terus untuk menentukan titik-titik pada atau menentukan letak pada koordinat, yang pertama ditulis adalah sumbu X dulu. Misalkan titik A letaknya
2,3. Nah, 2-nya itu di sumbu X, 3-nya di sumbu Y. Nah, ini sama-sama positif, berarti di sini sumbu X-nya, sumbu Y-nya di sini. Berarti kita tarik dulu garis. Ya. Ini. Kemudian yang 2-nya ditarik. Nah, seperti ini. Maka di sini letak titik A. Seperti ini. Misalkan titik B itu letaknya negatif 2,4. Negatif 2,4. Negatif 2 berarti sumbu X, berarti yang ini sumbu X. Negatif 2. Kemudian 4 di sini. Berarti nanti ditarik garis. Ya. Kita luruskan. Kemudian yang 2 kita tarik garis ke atas. Berarti di sini letaknya. Ini titik B. Titik A tadi 2,3. 2,3. Titik B negatif 2,4. Dari sumbu X dulu, negatif 2,4. Jadi yang depan itu X, yang belakang itu sumbu Y. Bagaimana kalau yang lainnya? Misalkan ini saya hapus. Misalkan titik C. Titik C negatif 5, negatif 4. Ya. Berarti negatif 5 ini diambil dari sumbu X, sedangkan negatif 4 diambil dari sumbu Y. Kita lihat negatif 5 sumbu X berarti yang ini. Ini sumbu X, sedangkan ini sumbu Y. Berarti yang ditentukan adalah X dulu, negatif 5. Kemudian negatif 4 sini. Kita tarik garis lurus ya. Kemudian yang 4 ini berarti di titik pertemuannya ini adalah titik C, yaitu dengan koordinat negatif 5, negatif 4. Seperti itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ini saya hapus. Misalkan titik D, misalkan 3, min 3. Nah, 3, min 3. Kita tarik dulu dari X dulu. X ini 3 ini di X, berarti 3 di sini. Min 3 sumbu Y. Kita tarik dulu. Yang 3 di sini. Lurus. Nah, berarti di sini letak titik D, yaitu 3, negatif 3.
kira gampang. Bagaimana kalau misalkan yang seperti ini? Misalkan titik O itu letaknya 4,0, berarti 4-nya X. Caranya gampang, 4-nya X berarti langsung di sini, 0 berarti langsung di sini. Nah, ini adalah 4,0 di sini. 4,0. Bagaimana kalau misalkan titik P 0,4? Berarti 4-nya di sumbu Y. Kalau ini 4-nya di sumbu X. Ini kebalikannya, 4-nya di sumbu Y. Berarti letaknya titik P itu di sini. P yaitu 0,4. Seperti itu. Bagaimana kalau misalkan titik P O P Q misalkan min 1,0, X-nya min 1 berarti di sini ya, Y-nya 0 berarti tetap di sini, berarti ini min 1,0 titik Q. Kalau misalkan 0,-1 berarti ya di sini. 0,-1 letaknya di sini. Ya. Saya kira gampang ya. Saya hapus dulu. Misalkan ada soal bangun yang terbentuk dari titik A min 4,1, B min 1,4, C 4,4 dan D 1,1 adalah bangun. Titik-titik kita tentukan dulu ya, kita taruh dulu titik-titiknya. A negatif 4,1 berarti X-nya 4. Di sini koma 1 berarti di sini. Kita tarik dulu 4,1 ya. 4-nya X, 1-nya Y. Nah, ini titik A. Kemudian B negatif 1,4, negatif 1,4 berarti sini negatif satunya adalah sumbu X, B, kemudian C 4,4. Kemudian D 1,1, 1,1 berarti di sini. Nah, tiap-tiap titik ini kita hubungkan. Kemudian ini juga kita hubungkan. Ini kita hubungkan.
ternyata bangun datar yang terbentuk adalah jajar ginjal. Bangun datar yang terbentuk adalah jajar ginjal. Kita hapus. Sekarang menginjak ke soal yang kedua. Saya hapus dulu biar tidak ruwet. Sekarang soal yang kedua. Titik K 1,4, titik L 1,0, M 4,4. Agar titik tersebut jika dihubungkan menjadi bangun trapesium siku-siku, maka letak titik N adalah titik-titik. Ini ada pilihannya. Kalau ada pilihannya, nanti kita coba satu persatu. Ya, kita letakkan dulu masing-masing titik ini K, L, M. Tinggal nanti N-nya kita cari. K 1,4. 1,4 berarti letaknya di sini. X-nya 1. Ya. X-nya 1. Dan Y-nya 4. Ini letak titik K. Kemudian L 1,0 berarti di sini 1,0 L. Kemudian M 4,4 berarti di sini. X-nya 4, Y-nya 4. Ini X-nya. X-nya 4, Y-nya 4. Supaya menjadi trapesium siku-siku, maka letak titik N adalah titik-titik. Kita coba satu persatu. Misalkan A min 1,5, min 1,5 nanti di sini, kira-kira di sini. Maka kalau misalkan di sini dihubungkan, tidak akan jadi bangun trapesium siku-siku. Berarti A salah. B 2,3, 2,3 2-nya X, berarti kira-kira di sini. Nanti kalau dihubungkan tidak akan jadi bangun trapesium siku-siku. C min 3, min 3 letaknya di sini. X-nya min 3, Y-nya min 3, berarti kira-kira di sini. Kalau dihubungkan tidak akan jadi bangun trapesium siku-siku. Yang D 6,0 berarti 6-nya X, 0-nya Y, berarti di sini. Nah, ya, kalau dihubungkan itu nanti seperti ini. Ini N ya. Jadilah bangun trapesium siku-siku. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Saya kira gampang, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.